Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi bersama channel Taubat Dapat Hidayah. Sebelum kita bahas mengenai Ya'juj Ma'juj, alangkah baiknya di like, subscribe dan nyalakan loncengnya channel kami agar kami bisa tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda semua. Baiklah, kita mulai pembahasan untuk mengenali ciri dan karakteristik Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, juga dikenal sebagai Gog dan Magog dalam tradisi Abrahamik, adalah dua kelompok bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Alkitab. Informasi tentang Ya'juj Ma'juj terutama ditemukan dalam surah Al-Kahf surah 18, 94-98 dalam Al-Quran. Berikut adalah gambaran umum tentang Ya'juj Ma'juj. Satu, asal-usul. Dalam tradisi Islam, Ya'juj Ma'juj diyakini sebagai dua kelompok manusia yang hidup di belakang sebuah tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great. Mereka diyakini telah dibiarkan di balik tembok tersebut dan akan dibebaskan pada akhir zaman untuk menyebabkan kerusakan besar di dunia. Dua, karakteristik fisik. Tidak banyak informasi terperinci tentang ciri-ciri fisik Ya'juj Ma'juj dalam sumber-sumber Islam. Beberapa interpretasi populer menggambarkan mereka sebagai bangsa yang sangat besar dan kuat. 3. Kedatangan di akhir zaman. Menurut hadis dan tafsir, Ya'juj Ma'juj akan dibebaskan menjelang hari kiamat. Setelah diberi izin oleh Allah, mereka akan menyerbu dan menyebabkan kerusakan di seluruh dunia. 4. Pertempuran dengan Dajjal Antikristus. Beberapa narasi menyebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj akan bertemu dengan Dajjal, sosok jahat dalam tradisi Islam yang diyakini muncul menjelang kiamat. Nabi Isa Yesus dalam Islam diyakini akan turun untuk membantu umat Islam melawan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. 5. Akhir nasib Ya'juj Ma'juj. Setelah menimbulkan kerusakan besar, Allah akan mengirimkan hujan yang membawa penyakit yang mematikan kepada Ya'juj Ma'juj sehingga mereka akan binasa. 6. Simbolisme. Beberapa ulama Islam menganggap Ya'juj Ma'juj sebagai simbol kekuatan jahat dan godaan di dunia, dan pertempuran melawan mereka sebagai metafora untuk pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di akhir zaman. Penting untuk diingat bahwa interpretasi mengenai Ya'juj Ma'juj dapat bervariasi di antara berbagai mazhab dan budaya Islam. Beberapa detail mungkin berbeda dalam cerita-cerita rakyat dan tradisi-tradisi lokal. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya sebuah kaum bernama Ya'juj Ma'juj. Namun, hingga saat ini umat Islam belum mendapat gambaran yang pasti mengenai seperti apa sosok Ya'juj Ma'juj. Kelak ketika waktunya tiba, Ya'juj Ma'juj akan menjebol tembok itu, kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Kemunculannya menjadi sebuah pertanda terjadinya kiamat besar. Lalu siapakah sosok Ya'juj Ma'juj sebenarnya? Simak ulasannya dalam artikel di bawah ini. Sosok Ya'juj Ma'juj dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata Ya'juj Ma'juj disebutkan dua kali, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Adapun bunyinya sebagai berikut. 1. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Artinya,
Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" 2. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Artinya, hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan apabila janji yang benar telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, "Alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang hal ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim." Yajuj Majuj termasuk keturunan Nabi Adam a.s. Anggapan yang menyatakan Yajuj Majuj bukanlah dari keturunan manusia tidaklah benar. Mereka adalah manusia keturunan Nabi Adam a.s., hanya saja memiliki sifat yang suka merusak. Merujuk buku Kisah Gelap Yajuj Majuj oleh Iqra Al-Firdaus, landasan yang dijadikan dasar bahwa Yajuj Majuj adalah manusia ialah hadis dari Abdullah bin Umar mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, "Sesungguhnya Yajuj dan Majuj berasal dari keturunan Adam. Jika mereka diutus kepada manusia, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih." Tayalisi. Dalam buku Huru-Hara Hari Kiamat karya Ibnu Katsir, Yajuj Majuj adalah dua suku besar yang masih termasuk anak cucu Adam dan berasal dari keturunan Yafits, putra Nuh yang merupakan nenek moyang bangsa Turki. Mereka tidak hidup di alam gaib seperti para malaikat dan bangsa jin. Karakteristik Yajuj Majuj. Merujuk pada buku Kisah Gelap Yajuj Majuj, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Yajuj Majuj berkembang biak dengan cepat, sehingga jumlah mereka menjadi sangat banyak. Dalam kitab Sahihain, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam alaihi salam di hari kiamat, "Keluarkanlah orang yang dikirimkan ke neraka." Adam alaihi salam bertanya, "Berapa orang yang dikirim ke neraka itu?" Allah berfirman, "Dari setiap 1000 orang, dikeluarkan 999 orang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat itu juga, tiba-tiba anak-anak menjadi berubah. Wanita yang hamil gugur kandungannya, dan manusia berada dalam keadaan mabuk. Sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi karena siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat dahsyat. Meski Yajuj Majuj adalah jenis manusia keturunan Adam, akan tetapi mereka memiliki sifat yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah memiliki sikap yang merusak, dan jumlah mereka sangat banyak. Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air terjun yang mengalir. Selain itu, mereka juga tidak pandai dan tidak fasih berbicara. Bermata sipit, berhidung kecil, muka lebar seakan-akan seperti perisai, kulit berwarna merah, memiliki tubuh yang kuat, serta tidak ada manusia yang mampu menandingi atau memeranginya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah kaum yang suka melakukan kerusakan. Mereka merusak tanaman, keturunan manusia, dan suka merampok. Wallahu a'lam bishawab.